Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah lana abwaab hikmatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kali ini kita akan belajar tentang zakat dalam Islam. Pertama, pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahiqin. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ataitum min riban larbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian bagaimana hukum zakat dalam Islam? Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Dalam banyak ayat kata zakat, perintah zakat dirangkaikan dengan perintah salat. Sebab itu hukum zakat adalah wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Ada dua macam zakat. Pertama, zakat fitrah atau zakat nafs. Yang kedua, zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah atau zakat nafs yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan Syawal, yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau oleh orang lain. Rasulullah bersabda yang artinya, Baginda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia itu 1 sa' dari kurma atau 1 sa' gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, 1 sa' itu sebanding dengan sekitar 2,5 kg beras atau 3,5 liter. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini diwajibkan karena adanya harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa harta dikategorikan zakat mal yaitu zakat emas dan perak, zakat hasil perdagangan dan perusahaan, zakat hasil pertanian, perkebunan, hasil zakat binatang ternak, zakat pendapatan, zakat pertambangan, dan zakat rikaz. Kemudian apa saja syarat kekayaan yang wajib dizakati? Yang pertama itu milik penuh. Kedua,
harta itu berkembang atau mempunyai potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, cukup nisab. Nisab itu batas minimal sehingga harta itu sudah wajib dizakati. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. 5, bebas dari utang. Dan 6, berlalu 1 tahun. Beberapa jenis harta ada yang disyaratkan padanya kepemilikan 1 tahun atau haul untuk bisa dizakati. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan firman Allah dalam surat Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah ibn sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Berdasarkan ayat ini, golongan yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama itu fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, orang yang mengurus zakat, yang keempat mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya, misalnya orang yang baru meluk agama Islam, kemudian riqab, budak atau budak yang ingin membebaskan dirinya, kemudian gharim, orang yang memiliki utang di jalan Allah, kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang tidak berhak menerima zakat saja. Yang pertama, orang yang kaya atau orang yang sudah mampu kebutuhannya, orang kafir yang memerangi Islam, orang murtad atau non-muslim, kemudian orang yang berada dalam tanggungan, kemudian keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tabel zakat di sini. Ini zakat emas. Emas nisabnya yaitu 85 gram. Kemudian pada zakat emas ini disyaratkan haul atau setelah 1 tahun kepemilikan. Kadar zakatnya itu 2,5%. Kemudian perak nisabnya 595 gram. Juga disyaratkan haul, kadar zakatnya 2,5%. Barang dagangan ya disamakan dengan nisab emas ya setara dengan 85 gram emas. Juga disyaratkan haul, zakatnya 2,5%. Kemudian zakat hasil pertanian. Nisabnya 1.400 kg jika masih berkulit berupa gabah kalau padi, 700 kg kalau sudah berupa beras bersih. Dan di zakat, kapan dizakati itu ketika panen. Kadar zakatnya kalau menggunakan irigasi 5%, kalau menggunakan tada hujan 10%. Kemudian zakat hasil pertambangan juga disamakan dengan nisab emas senilai 85 gram emas. Dizakati saat diperoleh, zakatnya 2,5%. Zakat hasil temuan atau rikaz dizakati ketika diperoleh dan kadarnya adalah 20%.
ukurannya tidak mesti satu nisab. Kemudian undang-undang zakat di Indonesia, undang-undang zakat telah masuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam bab 1, ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting, yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat Baz adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.